Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Berhenti untukku. Saat kata itu diucapkan, waktu seakan berhenti, dan sosok Sun Tianli langsung terpenjara di udara. Tidak, tidak. Rasa takut yang kuat datang dari hatinya dan menguasai seluruh tubuhnya. Dia tidak dapat berbalik dan tidak dapat melihat ke belakangnya, tetapi dia dapat merasakan hawa dingin datang ke arahnya dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Bukankah dia sedang melawan Anzen? Kenapa dia ada di sini bersamaku? Ini adalah pikiran terakhir Sun Tianli sebelum dia meninggal. Engah, sekelebat cahaya hitam lewat. Di bawah tatapan puluhan jenius iblis, sosok Sun Tianli langsung terbelah menjadi dua bagian oleh pedang suci pocang. Bayangan hanyalah bayangan, tetapi tubuh manusia juga mewakili jati dirinya. Su Han membunuh tubuh manusianya, dan juga membunuh tubuh aslinya. Sejumlah besar darah memercik dari udara, dan sebelum kedua bagian tubuh Sun Tianli jatuh ke tanah, Su Han melambaikan tangannya dan langsung mengambilnya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya muncul di udara, yang merupakan jiwa Sun Tianli. Meskipun klan iblis tidak mengolah roh primordial mereka, itu tidak berarti mereka tidak memiliki roh primordial. Jelas, jiwa Sun Tianli ingin melarikan diri, tetapi Su Han sudah bersiap. Ia meraihnya dengan tangan besarnya dengan santai. Su Han, ekspresinya berubah dan wajahnya ketakutan. Ia tampak sangat menderita. Kau tidak bisa membunuhku, itu hanya akan membawa bencana bagi rasmu. Sun Tianli meraung, jika kau membunuhku, kota Qianyu tidak akan membiarkanmu pergi, dan seluruh klan iblis juga tidak akan membiarkanmu pergi. Su Han menatapnya dengan tenang sejenak, lalu akhirnya terdiam. Ia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan menghancurkan jiwanya berkeping-keping. Suara gemuruh itu pun berhenti tiba-tiba, menyisakan keheningan sejenak di altar Qi dan darah. Semua jenius iblis menahan napas. Mereka sungguh tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Keturunan klan suci, si jenius super yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar perburuan iblis, terbunuh begitu saja. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menampilkan wujud aslinya. Bajingan, manusia, berani sekali kamu. Jika kau berani membunuh jenius teratas klan kita, kota Qianyu akan murka. Su Han, kamu pasti akan mati. Setelah beberapa lama, banyak suara kecaman yang terdengar, tetapi pada akhirnya suara-suara itu hanya kasar secara lahiriah dan sekadar luapan emosi secara lisan. Jika kita tidak membunuhnya, apakah klan iblis akan patuh? Mata Su Han berkedip, dan senyum di bibirnya berangsur-angsur melebar, dengan sedikit kesan aneh yang mengerikan. Aku bilang aku ingin membunuhnya, dan aku akan melakukannya. Mendengar hal itu, para jenius iblis merasakan firasat buruk di hati mereka, seakan-akan mereka dihantam batu besar, sehingga sulit bernapas. Kematian Sun Tianli memberikan pukulan berat bagi moral mereka. Kalau saja dia hanya seorang jenius iblis biasa, tidak apa-apa, tapi dia adalah Sun Tianli. Terobosan yang Anda inginkan telah dimulai. Su Han melirik Ling Xiao dan berkata dengan tenang, mulai sekarang, terobosan ini akan semakin besar. Kau harus bertahan. Ya, Ling Xiao mengangguk berat, wajahnya penuh kegembiraan. Adapun Su Han, dia melintas lagi dan bergegas menuju Anzen. Jantung Anzen berdebar kencang, jantung Siwu juga berdebar kencang, dan kecuali Zonglin, semua jenius iblis lainnya tidak dapat menahan perasaan berdebar kencang. Mereka takut Su Han akan menggunakan taktik penipuan yang sama seperti sebelumnya, tampak menyerang Anzen tetapi sebenarnya menyerang orang lain. Su Han terlalu cepat dan terlalu kuat untuk ditemukan atau dihentikan. Jika ini terus berlanjut, para jenius iblis ini akan dibunuh satu persatu olehnya. Semua memperlihatkan wujud asli mereka. Zonglin tiba-tiba berteriak, kalian semua lihat apa yang terjadi pada Sun Tianli. Sekalipun dia tidak menunjukkan wujud aslinya, dia tetap mati di tangan Su Han. Jika kalian menunjukkan wujud asli kalian,
setidaknya kekuatan tempur kalian akan meningkat sedikit. Mendengar ini, semua jenius iblis mengangguk. Dengan mengungkap wujud asli mereka, mereka tidak hanya dapat dengan cepat menekan umat manusia, tetapi juga meningkatkan pertahanan mereka saat Su-han melancarkan serangan diam-diam. Ini bukan saatnya untuk menahan diri. Tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Bum bum bum. Saat berikutnya, banyak aura meledak, dan sosok-sosok besar muncul di depan ratusan manusia. Atau singa raksasa, atau ular piton raksasa. Berbagai tubuh iblis, membawa aura mengerikan dan ganas, memenuhi seluruh altar ki dan darah. Melihat sekeliling, ras manusia tampak sangat kecil di hadapan mereka. Gelombang tekanan membuat umat manusia merasa tidak bisa bernapas. Dampak visual yang mengerikan saja membuat semua orang merasakan tekanan luar biasa. Bum bum bum. Para jenius iblis ini jelas tahu bahwa mereka tidak bisa menunda waktu, jadi mereka tidak ragu sama sekali. Begitu tubuh asli mereka muncul, mereka langsung membombardir umat manusia. Pada saat yang sama, tubuh asli Zonglin juga muncul di depan Su-han. Itu ternyata seekor kilin. Tidak, lebih tepatnya masih ada sedikit kesenjangan antara itu dan kilin. Kepala singa, tanduk rusa, mata harimau, badan rusa besar, ekor sapi. Namun sisiknya bukanlah sisik naga. Panjang tubuhnya mencapai hampir 1000 meter, dan ia sendiri menempati area yang luas dalam lingkup altar ki dan darah yang kecil ini. Gelombang aura yang kuat terus-menerus terpancar dari tubuh Zonglin. Kekuatan tempurnya begitu dahsyat sehingga setelah menampakkan wujud aslinya, ia telah mencapai puncak alam Kaisar Iblis Darah ke-6, hampir mendekati alam Kaisar Iblis Darah ke-7. Bahkan Su-han pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terkesiap saat melihat wujud asli Zonglin. Kilin. Dalam legenda kuno, kilin berada di atas 4 binatang suci dan merupakan binatang terkuat di dunia, tidak diragukan lagi. Bahkan Su-han di kehidupan sebelumnya belum pernah melihat kilin sungguhan. Sepertinya ras ini telah lama punah di sungai waktu yang panjang seiring berjalannya waktu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di dunia suci ini, akan ada monster yang sangat mirip dengan kilin. Garis keturunan tertinggi, L. Su-han tiba-tiba teringat pada garis keturunan tertinggi yang selalu dibicarakan oleh para jenius iblis itu. Dia melihat lagi banyak sisik di tubuh Zonglin. Jika dia benar-benar mencapai garis keturunan tertinggi, akankah sisik-sisik ini sepenuhnya berubah menjadi sisik naga? Dan wujud aslinya juga akan menjadi kilin sejati. Memikirkan hal ini, hati Su-han tenggelam, dan niat membunuh yang tak terkendali tiba-tiba meledak. Kilin terlalu kuat. Setelah dewasa, mungkin dia bukan lagi penguasa bulan darah. Pastikan untuk mencekiknya di buayan. Luan ilahi dan kilin, yang satu adalah pewaris terkuat keluarga kerajaan, yang satunya lagi adalah pewaris terkuat keluarga suci. Su-han menarik napas dalam-dalam. Sungguh mengejutkan. Pantas saja kota Jeoyu begitu ingin melindungimu. Bahkan para iblis besar pun sangat mengagumimu. Saya punya firasat. Zonglin tidak menjawab kata-kata Su-han, tetapi berkata, setelah membunuhmu, aku akan mengalami transformasi. Bahkan jika aku tidak mencapai garis keturunan tertinggi, sisikku akan berubah menjadi sisik naga. Sayang sekali kau tidak bisa membunuhku, kata Su-han ringan. Saat ini, kekuatan tempur kita berdua berada di puncak alam Kaisar Iblis 6 darah. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa aku tidak bisa membunuhmu? Setelah Zonglin selesai berbicara, ia tiba-tiba bergegas keluar. Ia tidak lagi bertahan secara pasif, melainkan menyerang Su-han terlebih dahulu. Membunuhmu hanya buang-buang waktu. Tidak akan terlambat untuk menindakmu setelah aku menghabisi para iblis jenius lainnya. Su-han mendengus dingin, mengulurkan jarinya, dan dengan ringan menunjuk ke arah Zonglin. Berhenti untukku. Kali ini, penggunaan teknik menenangkan tidak membuahkan hasil sebesar yang terjadi pada Sun Tianli. Tubuh Zonglin hanya berhenti sejenak sebelum pulih dengan cepat. Pada saat yang sama,
konsumsi daya kultivasi Su Han juga sangat besar. Akan tetapi, karena keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, Su Han tentu saja tidak akan menderita efek samping dari teknik menenangkan tersebut. Terlebih lagi, tidak peduli seberapa kecil panennya, Su Han mampu membekukannya sejenak. Pada saat ini, Su Han melangkah maju dan menyerang An Zhen untuk ketiga kalinya. "Beraninya kau menyentuhnya!" Zonglin berteriak keras dari belakang dan bergegas menuju Su Han dengan kecepatan tercepat. Reaksi pertama Siwu adalah pergi dan membantu An Zhen, tetapi setelah memikirkan nasib Sun Tianli, dia berhenti sebentar dan kemudian mundur tanpa ragu-ragu. "Kamu ingin pergi?" Pada saat ini, suara jahat tiba-tiba terdengar di telinga Siwu. Ekspresinya berubah drastis dan bulu kuduknya berdiri. "Berhenti untukku." Kata-kata itu, seolah datang dari neraka, keluar lagi dari mulut Su Han. Saat dia berteriak, Siwu merasakan sensasi terbakar yang kuat di hatinya. Api yang membakar hati. Sensasi terbakar menyebar terlalu cepat, dan suhunya semakin tinggi, seolah-olah hukum api sedang membakar hatinya, menyebabkan Siwu menjerit sengsara. Dia mengerahkan tenaga dan darahnya dan menyiapkan segala pertahanan yang bisa dia gunakan, tetapi semuanya tidak mampu menahan suhu sebesar itu. Sampai suatu saat, sebuah bola api tiba-tiba muncul dari dada Siwu dari dalam keluar. Selamatkan aku!" Siwu benar-benar panik. Dia belum pernah melihat serangan aneh seperti itu. Kekuatan ki dan darah mengembun dan berubah menjadi gelombang air besar, mencoba memadamkan api di dadanya. Tapi, tidak ada gunanya. Zonglin menggertakkan giginya dan akhirnya tidak pergi membantu Siwu, tetapi tetap berada di sisi An Zhen. Baginya, Su Han terlalu licik. Begitu dia pergi membantu Siwu, kemungkinan besar Su Han akan menyerang An Zhen, yang sama sekali tidak akan diizinkannya. Adapun para jenius iblis lainnya, setelah beberapa keraguan, beberapa dari mereka datang untuk membantu Siwu. Tetapi tidak peduli cara apapun yang digunakan, api itu tidak dapat dipadamkan. Tidak hanya itu, api pun menjadi semakin tebal dan membesar, perlahan-lahan menyelimuti seluruh tubuh Siwu. Saat aku mendongak, aku hampir tidak bisa melihat tubuh asli Siwu, yang kulihat hanyalah bola api besar yang menyala. Dan jeritan Siwu terus terdengar dari sana, terdengar menyayat hati dan sangat menyakitkan. Yang kedua, Su Han mengangkat matanya dan berbalik, dan dunia di belakangnya benar-benar berubah menjadi abu. Kalau hanya hukum api, mungkin hanya bisa membakar Siwu saja, lagi pula kekuatan tempur Siwu memang sangat kuat. Namun, apa yang dimiliki Su Han adalah asal-muasal api. Meskipun dia tidak mampu mengerahkan kekuatan asal, hukum yang keluar dari sumbernya saja sudah cukup untuk membunuh Siwu. Sayang sekali darah dan esensinya telah hilang. Sambil mendesah pelan, Su Han mengeluarkan mayat Sun Tianli lagi. Kemudian, di hadapan para jenius iblis itu, dia menggunakan teknik Kaisar Naga dan mulai melahap saripati darah dan energi mereka. "Su Han, kau sudah keterlaluan." Zonglin sangat marah. Yang satu Sun Tianlai, satunya lagi Siwu, keduanya masuk dalam 10 besar daftar perburuan iblis, pemimpin teratas klan iblis. Tetapi saat ini, mereka semua mati di tangan Su Han. Sebaliknya, meskipun umat manusia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan dipukuli secara pasif, sekalipun ada beberapa orang yang terluka, tidak ada seorang pun yang mati pada akhirnya. Apa ini keterlaluan? Kalau dua suku bertarung, bukankah itu pertarungan hidup dan mati? Su Han mencibir, "Zonglin, kamu seharusnya bersyukur bahwa patung inilah yang telah menghalangi metodeku, sehingga kamu bisa bertahan hidup sampai sekarang." Sebagai iblis dengan tubuh kilin, Su Han benar-benar memiliki niat membunuh yang kuat terhadap Zonglin. Jika memungkinkan, dia lebih suka menghabiskan energi pedang kaisar dan membunuh Zonglin terlebih dahulu. Ketika dia dewasa, dia akan menjadi bencana terbesar bagi umat manusia. "Hari ini, aku harus membunuhmu di sini." Mata Zonglin memerah. "Kalau begitu, cobalah saja," kata Su Han ringan.
Zonglin mengangkat kepalanya dan berteriak ke kejauhan, "Yingku, Shen Xiong, Zhen Zuo, Fantong, kalian semua kemarilah, kepung dan bunuh Su Han bersama-sama." Su Han mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat. Namun 8 sosok melepaskan diri dari pertempuran dengan umat manusia dan langsung menyerbu ke arah Su Han. Meskipun dia belum pernah melihat mereka sebelumnya, Su Han dapat mengetahui dari nama-nama orang ini bahwa mereka semua berada di peringkat 20 teratas dalam daftar perburuan iblis. Keturunan klan suci, setengah langkah lagi untuk menjadi Raja Iblis. Termasuk Anzen dan Zonglin, jumlahnya tepat 10 orang. 10 jenius iblis, 10 sosok besar, mengelilingi Su Han di tengah. Sekilas, Su Han benar-benar tampak sekecil semut, tetapi ia memancarkan aura yang mempesona. Tak tertandingi kecantikannya, memandang dunia dari atas. Bahkan saat dikepung oleh 10 jenius iblis, dia tetap tenang, seolah-olah dia berada di bawah tekanan segunung, dan tetap tidak tergerak. Di sisi lain, kecuali Zonglin, semua orang memiliki kilatan ketakutan di mata mereka saat melihat Su Han. Terutama Yingku, sebelum melangkah ke altar Ki dan darah, dia telah berpikir untuk menghentikan Su Han atau bahkan membunuhnya. Namun setiap kali ia ingin bergerak, ia akan dihalangi oleh situasi tak terduga, yang mengakibatkan ia tidak pernah berhadapan langsung dengan Su Han. Kalau dipikir-pikir sekarang, aku sadar betapa beruntungnya aku sebelumnya. Bahkan Sun Tianli dan Siwu saja mati di tangan Su Han, apalagi dia. Meskipun dia telah mencapai ranah Raja Iblis setengah langkah, masih ada jarak yang sangat jauh antara dirinya dan Sun Tianli serta Siwu. Jika Su Han benar-benar ingin membunuhnya, bukankah akan lebih mudah? Hanya pengepungan semacam ini pada saat ini yang dapat memberinya keyakinan lebih. Gunakan kekuatanmu untuk mengumpulkan tubuhku dan bertindak. Zonglin tiba-tiba berteriak. Bum 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 bum. Yingku, Anzen dan 9 jenius iblis lainnya semuanya mengeluarkan darah dan energi yang luar biasa pada saat ini. Akan tetapi, kekuatan ki dan darah mereka tidak mengembun menjadi sebuah serangan, melainkan secara aneh saling terhubung dan menyatu dalam suatu cara yang khusus, dan akhirnya berubah menjadi pilar cahaya. Semuanya jatuh ke Zonglin. Zonglin tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung, seakan-akan pemasukan yang dipaksakan ini membuatnya sangat kesakitan. Bahkan pupil matanya pun berubah menjadi merah darah. Namun, meski menyakitkan, sinar cahaya ini juga memberinya kekuatan tempur yang hebat. Bush! Aura mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Zonglin, yang sebenarnya melampaui puncak alam Kaisar Iblis darah ke-6 dan mendekati darah ke-7. Mata Su Han menyipit. Yang paling dibencinya adalah serangan gabungan semacam ini. Kalau hanya pengepungan, dia masih bisa mengalahkan mereka satu persatu, tapi seperti situasi saat ini, itu akan agak sulit. Meskipun iblis tidak memiliki banyak metode seperti manusia, mereka tetap memiliki beberapa. Su Han mengurungkan niatnya untuk mengalahkan mereka satu persatu. Zonglin dan 10 jenius iblis lainnya telah bergabung. Kecuali dia bisa membunuh ke-10 jenius itu sekaligus, mustahil untuk mengalahkan mereka satu persatu. Setelah melepaskan amarah darah naga, kekuatan tempur terkuatku hanya bisa menandingi puncak alam Kaisar Iblis darah ke-6. Begitu kekuatan Zonglin benar-benar mencapai alam Kaisar Iblis darah ke-7, aku pasti akan kalah. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram, dan Su Han sekali lagi menggunakan teknik Kaisar Naga untuk melahap esensi ki dan darah dengan kecepatan tercepat. Bukan hanya apa yang diperoleh di tingkat ketiga, tetapi juga mayat-mayat yang dibeli pada pelelangan sebelumnya. Ketika semua cara lain dilarang dan cincin Sumeru tidak dapat masuk, dia hanya dapat menekan Zonglin dalam hal kekuatan tempur dengan mencapai alam dewa misterius bintang 7. Kalau tidak ada jalan lain. Apa yang kamu lakukan? Masih memimpikannya terobosan saat ini. Kamu sedang bermimpi. Pada saat tertentu, Zonglin tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tubuh besarnya menginjak kehampaan dan langsung bergegas menuju Su Han. Desir. Mengayunkan pedang panjangnya,
Su Han mengumpulkan kekuatan kultivasinya dan menebas dengan satu pukulan. 5 pedang menghancurkan semua makhluk hidup. Wung! Ketika pedang kelima diayunkan, pedang itu seakan menghubungkan jalan surga dan bumi, dan suara dengungan pun terpancar. Panjang cahaya pedang telah mencapai jarak maksimum yang dapat ditahan oleh altar ki dan darah. Jika Anda melihat ke atas saat ini, seluruh altar ki dan darah dipenuhi dengan cahaya pedang Su Han. Tabrakan nyata pertama antara keduanya membuat umat manusia dan para jenius iblis terkesiap kaget. Inilah kontes pamungkas antara orang-orang yang benar-benar hebat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah pertarungan antar dewa. Dibandingkan dengan mereka, meski hanya sedikit lebih rendah, tetap saja tidak layak mendapat perhatian. Zonglin meraung, dan melihat cahaya pedang datang, ia tak mundur sama sekali. Seberkas cahaya raksasa menyembur keluar dari mulutnya, menghantam cahaya pedang dengan dahsyat. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa saat keduanya bersentuhan, cahaya bilah pedang itu runtuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak, daripada dikatakan runtuh, lebih baik dikatakan semuanya tergabung oleh kolom cahaya Zonglin. Saat yang satu bertambah kuat sementara yang lain melemah, pedang kelima pun runtuh total, tetapi kolom cahaya Zonglin bahkan lebih kuat dari sebelumnya dan terus menyerbu ke arah Su Han. 6 pedang bertemu langit. Su Han tampak serius dan mengayunkan pedangnya lagi. Awan muncul di langit. Menatap menembus awan, kita bisa melihat bintang-bintang kecil, seolah-olah ada dunia kecil di dalamnya. Di bawah langit ilusi ini, semua setan dan manusia tampak sangat kecil, seperti debu yang tertiup angin atau setetes air di laut. Jalan sejati berdengung dan turun pada saat ini. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi aliran cahaya dan jatuh ke arah Zonglin bersama cahaya pedang. Ini benar-benar kuat. Zonglin mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara serak, "Su Han, kau memang mantan kaisar naga iblis kuno. Dalam keadaan normal, aku harus menahan setiap pukulan sekuat tenaga, terutama yang ini. Aku takut pukulan itu bahkan bisa melukaiku. Sayangnya, koneksi dalam garis keturunan iblisku berada di luar jangkauan sumber dayamu yang terbatas." Bum bum bum. Begitu dia selesai berbicara, Zonglin membuka mulutnya lagi, dan seberkas cahaya lain meledak keluar. Dapat dilihat dengan jelas bahwa setelah berkas cahaya ini terkondensasi, tubuh para jenius iblis seperti Anzen dan Yingku jelas layu. Jelas saja, serangan yang amat dahsyat ini juga mengakibatkan mereka menghabiskan energi dalam jumlah yang amat besar. Namun, bagi mereka saat ini, konsumsi bukanlah hal yang penting, membunuh Su Han adalah prioritas. Wow, pilar cahaya melesat ke angkasa, bintang yang mengamuk, cahaya pedang yang runtuh. Suara bang 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 terus terdengar, dan semua bintang jatuh tersapu oleh berkas cahaya. Dan cahaya pedang Su Han, di bawah dampak sinar cahaya, dengan cepat menghilang seperti gunung salju yang runtuh. Master Sekte melihat pemandangan ini, Ling Xiao dan yang lainnya tampak khawatir. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Zonglin telah sepenuhnya melangkah ke ambang alam Kaisar Iblis Tujuh Darah. Meskipun tidak stabil, setidaknya auranya lebih kuat daripada Su Han. Pada level ini, kesenjangan antara kelas yang kecil pun ibarat jurang yang tidak dapat diatasi. Su Han mengabaikan mereka dan mengayunkan pedang terakhir dengan suasana hati yang muram. 7 pedang, hancurkan hatiku. Desir. Dari altar ki dan darah yang terang, cahaya pedang ketujuh meluncur keluar. Bentuknya begitu besar, tidak menyerupai cahaya pedang sama sekali, melainkan menyerupai gumpalan kabut hitam besar yang menyelimuti seluruh altar ki dan darah. Pukulan ini menghabiskan banyak energi, dan tubuh Su Han benar-benar menyusut. Namun pada saat yang sama, matanya yang seperti bintang menjadi semakin terang. Bes! Tanpa basa-basi lagi, saat cahaya pedang itu muncul, ia berbentuk kabut hitam, menyelimuti Zonglin. Hancurkan untukku. Zonglin juga meraung. Sejak garis keturunannya terhubung,
dia terus menahan rasa sakit yang dibawa oleh infus kultivasi dari para jenius iblis lainnya. Raungan ini tampaknya mampu melampiaskan sebagian rasa sakitnya. Kedua sinar cahaya itu menyatu pada saat ini, tampak sangat terang, seolah-olah hendak menerobos tirai merah di luar altar ki dan darah. Ia menembus pusat kabut hitam lalu berubah menjadi pusaran, bergerak dengan hebat di dalam kabut hitam. Kabut hitam makin menipis, cahaya bilah pedang makin melemah, dan kolom cahaya berangsur-angsur menyusut di bawah konsumsi ini. Hingga pada saat tertentu, kabut hitam yang dihasilkan oleh sinar pedang itu lenyap seluruhnya, dan kolom cahaya itu akhirnya runtuh akibat hantaman 3 sinar pedang tersebut. Mata Su Han berkedip cepat, dan dia diam-diam mendesah dalam hatinya, sungguh disayangkan. Kalau saja Zonglin tidak mempunyai hubungan darah, kekuatan pedang ketujuh itu pasti telah mengakibatkan luka serius padanya. Pedang ketujuh memiliki efek menyublimkan pikiran sendiri dan membuat pikiran lokal menjadi gila. Namun, saat ini, Zonglin menekan Su Han dalam hal kekuatan tempur, sehingga kekuatan terkuat pedang ketujuh Su Han tidak dapat digunakan sama sekali. Ia hanya bisa mengandalkan cahaya pedang untuk melahap Zonglin. Sihir apa lagi yang kau miliki? Zonglin tertawa terbahak-bahak, dan rasa frustasi yang terpendam dalam hatinya akhirnya terlampiaskan. Kecepatan, api spesial, atau metode yang bisa membekukanku. Gunakan semuanya. Su Han berusaha sekuat tenaga untuk mempraktikkan teknik Kaisar Naga. Sejumlah besar ki dan esensi darah mengalir ke tubuhnya, yang tidak hanya mengisi kembali konsumsi energinya tetapi juga dengan cepat meningkatkan kultivasinya. Saya punya pertanyaan. Su Han tiba-tiba berkata, karena hubungan darahmu begitu kuat, mengapa kalian tidak mencari lebih banyak jenius iblis dan melakukan teknik ini bersama-sama? Yingku dan Anzen sudah cukup bagiku untuk membunuhmu. Sedangkan para jenius iblis lainnya, mereka tentu akan menyerang manusia lain. Kata Zonglin. Saya khawatir tidak. Su Han mencibir, aku yakin bahkan dengan kekuatan fisikmu, kau hanya bisa menahan kultivasi 9 dari mereka paling banyak. Jika kau menerima lebih dari itu, bukan hanya kekuatan tempurmu yang akan meningkat, tubuhmu juga akan hancur berkeping-keping. Ekspresi Zonglin berubah dan tatapannya mengelak, jelas Su Han telah menebaknya dengan benar. Bahkan, dengan jari kaki saja, mudah untuk mengetahui bahwa jika Zonglin benar-benar bisa membunuh Su Han secepat mungkin, mengapa dia tidak melakukannya? Mengapa dia harus menunggu sampai Sun Tian Lai dan Siwu mati sebelum menghubungkan garis keturunan mereka? Metode ini pasti ada kekurangannya. Menurut dugaan Su Han, Zonglin tampak sangat kuat saat ini, tetapi sebenarnya, dia mungkin menderita kerusakan pada tubuhnya karena masuknya kultivasi 9 orang termasuk Yingku. Jika tujuannya hanya untuk meningkatkan kekuatan tempur, Zonglin dan yang lainnya mungkin sudah melakukannya sejak awal. Su Han, aku mengerti maksudmu. Kau hanya ingin menunda waktu, tapi apa yang bisa kau lakukan? Zonglin berkata perlahan, kekuatan tempurmu begitu kuat sehingga kau bisa bertarung melintasi ranah utama. Ini cukup membuktikan bahwa kau membutuhkan banyak sumber daya untuk menerobos. Meskipun kau dan aku berbeda ras, kultivasi kita sama. Di levelmu, bahkan terobosan kecil pun sangat sulit. Kau masih bermimpi untuk segera menerobos ke alam dewa mendalam bintang 7 lalu menyerang balik kami. Bahkan jika ku beri kau waktu sebanyak itu, apa yang bisa kau lakukan? Aku tidak percaya kau bisa melakukannya dalam setengah jam. Ekspresi Su Han menjadi gelap dan dia tetap diam. Meskipun kau jatuh di level master, kau masih bisa terlahir kembali. Istana ini ingin melihat apakah kau bisa hidup kembali jika kau mati hari ini. Cahaya yang menakjubkan memancar dari tubuh Zonglin, yang tampak seperti garis-garis baju besi. Dari efek visualnya saja, cahaya itu memberi orang-orang kekuatan pertahanan yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia mengangkat cakarnya yang besar dan menamparkan Su Han di udara. Cahaya kembali mengembun, bagaikan telapak tangan raksasa yang ditransformasikan oleh kekuatan kultivasi,
bercampur dengan kekuatan tempur absolut Kaisar Iblis Tujuh Darah. Sebelum mendekati Su Han, sebuah napas mengerikan menghampirinya. Su Han tidak ingin melawannya secara langsung, karena melawannya secara langsung saat ini tidak akan ada gunanya sama sekali dan hanya akan merugikan dirinya sendiri. Siu, sosoknya berkelebat, dan dia ingin menghindarinya, tetapi pada saat ini, cahaya berbentuk baju besi di tubuh Zonglin tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi sangkar, menyebar ke seluruh altar Qi dan darah. Kemudian, sangkar itu menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat menyusut, ia melewati para jenius manusia dan iblis lainnya, dan hanya Su Han yang tersisa di antara mereka. Di kejauhan, Ling Xiao dan orang lain yang menonton adegan ini mengerutkan kening dan wajah mereka berubah drastis. Tang Yi secara refleks ingin menarik dirinya keluar dan membantu Su Han. Namun saat dia menjauh, para jenius iblis lainnya memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan dahsyat terhadap semua orang. Uhuk, uhuk, uhuk. Darah menyembur deras dari mulut para anggota Sekte Phoenix. Perlawanan mereka awalnya datang dari Tang Yi, Ling Xiao, dan yang lainnya. Kini setelah Tang Yi pergi, barisan pertahanan mereka langsung runtuh dan terpukul hebat. "Tinggalkan aku sendiri," teriakan Su Han membuat Tang Yi sedikit ragu. Di bawah, teriakan anggota Sekte Phoenix juga terdengar. "Selamatkan ketua sekte, kita bisa mati, tapi Master Sekte tidak bisa mati. Lindungi Master Sekte. Kita harus bertahan sampai dia menerobos. Cepat!" Tang Yi menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan raut wajah penuh perjuangan tampak jelas di wajahnya. "Aku tidak akan mati untuk saat ini, tetapi jika kau pergi, mereka akan langsung mati." Di dalam sangkar, Su Han berbalik menatap Tang Yi, "Jangan datang ke sini, lindungi mereka, ini perintahku, kau berani menentangnya?" Mata Tang Yi merah dan air mata menggenang di sana. Namun tak lama kemudian, dia mengikuti instruksi Su Han, berbalik dan melancarkan serangan terhadap para jenius iblis itu. Pertempuran saat ini telah memasuki tahap yang sangat panas. Hasil dari situasi yang intens ini adalah ras manusia benar-benar ditindas. Keuntungan yang diperoleh Su Han setelah membunuh Sun Tianli dan Siwu hancur total oleh hubungan darah Zonglin dan yang lainnya. Kecuali Pangu Xingzi, yang masih bisa bersaing dengan Han Bei dan yang lainnya, manusia lainnya telah mengalami kerugian. Pangu Xingzi jelas tidak berniat membantu orang-orang dari Sekte Phoenix. Dalam hatinya, bahkan dia berharap Su Han dan yang lainnya akan dibunuh oleh para jenius iblis ini. Mati. Pada saat tertentu, auman Zonglin tiba-tiba terdengar. Su Han benar-benar terperangkap di dalam sangkar yang berukuran sekitar 100 meter itu. Secepat apapun ia berlari, ia hanya bisa bergerak di dalam sangkar itu. Bum bum bum. Su Han mencoba segala cara dan menggunakan berbagai cara untuk membombardir sangkar itu, tetapi meskipun yang terakhir tampak seperti ilusi, kekerasannya melampaui imajinasi dan tidak dapat dihancurkan dalam waktu singkat. Ini adalah penekanan kekuatan tempur. Dalam pertarungan normal, segala cara digunakan, baik kekuatan sendiri maupun kekuatan luar. Pada saat ini, ketika semua kekuatan eksternal diblokir, siapapun yang memiliki kekuatan tempur lebih kuat akan bertahan sampai akhir. Hubungan darah sebenarnya setara dengan teknik serangan gabungan ras manusia. Sekte Phoenix juga memiliki teknik serangan gabungan. Dalam beberapa hal, teknik serangan gabungan Su Han berasal dari Tanah Suci, yang bahkan lebih kuat daripada hubungan darah ini. Namun dalam situasi ini, apakah umat manusia memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan gabungan? Sama sekali tidak. Yang lainnya sudah berada dalam situasi sulit dan hampir tidak bisa menyelamatkan diri. Bagaimana kita bisa berharap mereka mentransfer kekuatan kultivasi mereka kepada Su Han? Dalam hal kekuatan tempur komprehensif, para jenius iblis ini masih kuat. Bush! Raungan besar itu memekakkan telinga. Cakar yang mengerikan itu, yang membawa kekuatan Kaisar Iblis Tujuh Darah, dengan ganas menghantam kepala Su Han.
Su Han mengerahkan energi yang besar untuk melancarkan serangan pedang ketujuh lagi. Cahaya pedang langsung padam, dan sosok Su Han pun mundur. Darah menyembur keluar dari mulut Su Han saat ia menghantam sangkar dengan keras. Wajahnya yang tadinya merah padam kini sedikit pucat. Master Sekte, Guru, Suami, Ayah. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang di Sekte Phoenix berubah drastis, menampakkan kekhawatiran yang mendalam. Mereka ingin membantu Su Han, tetapi mereka tidak punya waktu luang dan hanya bisa khawatir. Bajingan, kalau berani menyentuh ketua sekte, aku akan membunuhmu. Mata Ling Xiao merah padam. Swiss, Swiss, Swiss. Pedang hukuman surgawi diayunkan ke udara dan kedua jenius iblis itu pun terpental. Ekspresi Ye Xiaofei dingin. Ia melangkah maju dan berkata dengan suara berat, aku akan membantu ketua sekte. Tidak, kali ini, sebelum Su Han sempat berbicara, Su Sue berkata, ayah masih bisa bertahan sebentar. Kalau ayah pergi, yang lain pasti akan menderita banyak korban. Ye Xiaofei mengerutkan kening dan menatap Su Sue dengan tatapan membunuh. Baginya, kebaikan Su Han dalam mengenalinya dan membantunya seperti kelahiran kembali. Dia bisa melihat siapa saja mati, tetapi dia tidak akan pernah bisa melihat Su Han mati. Dia ayahku, bagaimana mungkin aku tidak terlalu khawatir sepertimu? Su Sue dan Ye Xiaofei saling berpandangan dan mencoba berbicara dengan nada tenang. Kaisar Suci Yuhua, aku tahu kau cemas, tetapi sesuai keinginan ayahku, dia pasti ingin kau melindungi orang lain terlebih dahulu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertarung sekuat tenaga. Jika Master Sekte mati, aku akan membantai seluruh klan iblis. Suara Ye Xiaofei begitu dingin dan menakutkan sehingga bahkan dua jenius iblis yang bertarung dengannya merasakan getaran di sekujur tubuh dan merinding saat mendengarnya. Di belakangnya, wajah manusia besar yang hanya bisa dilihat Su Han akan muncul lagi. Bum bum bum, pertempuran masih berlangsung dan umat manusia berjuang untuk bertahan. Di tengahnya, patung itu duduk kembali di posisi semula. Meskipun tidak memiliki kepala, patung itu memberi kesan orang-orang sedang bersukacita atas kemalangan orang lain. Bang! Di dalam sangkar, cakar raksasa itu menampar lagi. Su Han berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetapi kandangnya terlalu kecil sehingga dia tidak bisa menghindar sama sekali. Ia ingin mengeluarkan Kuali Keitian untuk melawan, tetapi Kuali Keitian tersebut tampaknya tertidur dan tidak dapat dipanggil olehnya. Hal ini jelas disebabkan oleh segel patung tersebut. Dalam keputusasaan,nya dia hanya bisa menggunakan berbagai serangan untuk meredam serangan dari Zonglin. Zonglin berkata bahwa dia tidak peduli, tetapi dia jelas tidak akan memberi Su Han kesempatan. Serangannya, yang dipenuhi kekuatan alam Kaisar Iblis Tujuh Darah, menimpa Su Han seperti hujan deras. Ekspresi Su Han menjadi semakin pucat, dan semakin banyak darah yang menyembur keluar. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam situasi berbahaya seperti ini sejak dia datang ke Superior Star Domain. Atau dengan kata lain, sejak dia memperoleh pemanggilan penyihir leluhur dan pedang Ki Kaisar. Bang! Ia menghantam sangkar lagi, dan sejumlah besar tulang di tubuhnya yang sangat kuat patah. Otot dan tulangnya terus-menerus pulih, tetapi tidak mampu mengimbangi kecepatan serangan Zonglin. Jika ini terus berlanjut, Su Han akhirnya akan kelelahan hingga mati. Hampir. Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, Su Han tampak sangat malu. Satu langkah runtuh, setiap langkah runtuh. Penekanan dalam kekuatan tempur membuatnya mustahil baginya untuk menemukan cara untuk menahan serangan Zonglin. Ye Xiaofei, Ling Xiao, dan yang lainnya hanya bisa menonton dari kejauhan. Meskipun mereka geram, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya hal yang dapat diandalkan Su Han saat ini adalah terobosan dalam kultivasinya. Dan menurut perasaannya, tingkat kultivasi di puncak alam Xuanxian bintang 6 sudah memperlihatkan beberapa tanda mengendur. Seperti yang dikatakan Zonglin, dalam keadaan normal, Su Han tidak akan pernah mampu menerobos secepat itu. Namun situasinya sekarang berbeda.
Meskipun pemboman Zonglin menyebabkan Su Han menderita luka serius, itu juga mendorong stimulasi potensi Su Han dan mempercepat peningkatan kultivasinya. Selama Su Han diberi sedikit waktu lagi, dia pasti bisa mencapai alam dewa mendalam bintang 7. Saat itu, hubungan darah Zonglin akan kehilangan pengaruhnya, dan serangan balik Su Han akan datang sepenuhnya. Namun, Zonglin juga jelas memperhatikan peningkatan aura Su Han. Dia jelas terluka parah dan auranya seharusnya lemah, tetapi dalam persepsi Zonglin, auranya malah semakin kuat. Kaisar kuno naga iblis, orang pertama yang mencapai alam dominasi, sebuah eksistensi yang berada di luar jangkauan orang biasa. Mata Zonglin berkilat, dan niat membunuh meledak sepenuhnya. Aku mengagumi dan menghormatimu, tapi kita punya pendapat berbeda. Kau harus mati. Wung. Saat dia selesai berbicara, tubuh kilin besar Zonglin bergetar hebat, dan suara dengungan keluar darinya. Beberapa sisiknya rontok dan langsung berubah menjadi cahaya, lalu berubah menjadi cahaya pedang tak berujung, mengelilingi sangkar itu dengan cara yang luar biasa. Pupil mata Su Han tiba-tiba mengecil, jantungnya berdebar kencang, dan perasaan krisis hidup dan mati meletus. Pada saat kritis ini, dia menoleh ke belakang dan melihat Ye Xiaofei, Ling Xiao, dan yang lainnya dihentikan oleh berbagai jenius iblis. Bahkan jika dia memanggil mereka saat ini, itu mustahil. Lagi pula, dengan kekuatan tempur mereka sama sekali bukan tandingan Zonglin. Bahkan jika mereka diizinkan datang, mereka mungkin hanya akan mencari kematian. Mengambil nyawa mereka sebagai ganti kelangsungan hidupmu yang singkat. Su Han tidak bisa melakukannya. Jika aku benar-benar mati sekarang, itu akan melegakan. Pada saat ini, banyak pikiran bergema di benak Su Han. Sayang sekali aku tidak bisa membalas dendam dan membunuh Yuan Ling. Sayang sekali aku tidak bisa melihat momen ketika Liu Qingyao benar-benar terbangun. Sayang sekali aku tidak bisa membunuh para pengkhianat itu. Sayang sekali, hahaha. Tawa yang tak terkendali membuat hati semua manusia tenggelam ke dasar. Adapun para jenius iblis itu, mereka mencibir, mengejek, dan memiliki rasa senang yang kuat. Mereka menganggap Su Han dan Pangu Xingzi sebagai jiwa dan pilar utama umat manusia. Menurut mereka, alasan mengapa umat manusia masih bisa bertahan adalah karena Su Han dan Pangu Xingzi masih hidup. Saat ini, Su Han hampir mati. Setelah dia mati, Zonglin tentu akan berurusan dengan Pangu Xingzi lagi. Pada saat itu, umat manusia akan hancur total, dan pertempuran di altar Ki dan darah akan mencapai hasil akhirnya. Tidak peduli apakah mereka jenius atau orang kuat, kemenangan yang selalu menjadi milik klan iblis mereka tidak akan pernah dipatahkan oleh siapapun. Swiss. Umat manusia menjadi murka dan marah. Setan itu sangat gembira dan tertawa keras. Di bawah tatapan semua orang, cahaya pedang tak berujung yang berubah dari sisik sepenuhnya menyelimuti sangkar dan sosok Su Han. Tidak jauh dari situ, Pangu Xingzi masih bertarung dengan Han Bei, Beili dan Feng Qi. Menghadapi ketiga jenius iblis teratas ini, meskipun dia tidak dirugikan, dia tidak berani terlalu ceroboh dan harus berkonsentrasi penuh. Namun pada saat ini, perhatiannya tak dapat teralihkan. Matanya tertuju pada Su Han, atau lebih tepatnya, pada sangkar yang menjebak Su Han. Apakah dia benar-benar akan mati? Suara gumaman pada diri sendiri itu keluar dari mulut Pangu Xingzi. Sejak dia bersentuhan dengan langit berbintang Bima Sakti, dia mengetahui tentang keberadaan Kaisar Naga Iblis kuno. Iblis ekstrateritorial telah menyiapkan rencana yang mengejutkan di langit berbintang Bima Sakti, dan memintanya, sang pangeran, untuk datang secara langsung sebagai manusia. Jadi, wajar saja jika ia harus menyelidiki segala sesuatu dan semua orang di langit berbintang Bima Sakti. Adapun Kaisar Naga Iblis kuno, tidak perlu diselidiki. Dia memiliki kualifikasi biasa saja, tetapi kehidupannya luar biasa. Saat itu, ketika umat manusia sedang berkembang pesat, dialah satu-satunya yang membuka wilayah dominasi,
dan secara paksa membuka jalur kultivasi yang telah menyusahkan umat manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sejujurnya, dalam hati Pangu Xingzi, tidak ada hal lain yang dilakukan Kaisar Naga Iblis kuno yang lebih mengagumkan daripada pembukaan wilayah kekuasaan. Dalam arti kecil, itu hanyalah sebuah terobosan dalam suatu ranah, namun dalam arti besar, itu adalah untuk mempromosikan perkembangan semua ras, melanjutkan kemakmuran dupa, dan meninggalkan nama untuk selamanya. Saat dia masih hidup, mungkin tidak ada yang bisa dilihat atau dikatakan, tetapi seiring berjalannya waktu, petunjuk ini perlahan-lahan muncul. Baik itu Yuanling Master saat ini, Saint Spirit kuno Chen Wendao yang baru saja menerobos, atau penguasa bulan darah dari dunia iblis. Memang benar mereka berhasil menerobos dengan usaha mereka sendiri, tetapi jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang diciptakan oleh Kaisar Naga Iblis kuno. Dengan kata lain, tanpa Kaisar Naga Iblis kuno, mereka tidak akan mampu mencapai wilayah kekuasaan. Dari sudut pandang ini saja, kontribusi Kaisar Naga Iblis kuno terhadap umat manusia begitu besar sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, juga tidak dapat diukur dengan nilai apapun. Ketika Pangu Xingzi mengetahui semua ini, meskipun ia adalah musuh bebuyutan umat manusia, ia masih penuh rasa ingin tahu dan kagum terhadap Kaisar kuno Naga Iblis yang legendaris. Di alam tempat para iblis ekstrateritorial berada, alam dominasi bukanlah alam tertinggi. Mereka menciptakan jalan menuju alam dominasi jauh lebih awal daripada manusia. Karena alasan inilah Pangu Xingzi belajar dari buku-buku kuno itu, betapa sulitnya membuka wilayah kekuasaan. Menurut catatan kuno, klan iblis ekstrateritorial membayar harga tidak kurang dari 30.000 prajurit tingkat atas untuk ini. Itu setara dengan menggunakan nyawa sedikitnya 30.000 orang kuat tingkat super untuk membangun alam dominasi secara paksa. Orang kuat pertama yang mencapai ranah dominasi pernah memimpin klan iblis ekstrateritorial ke tingkat baru, dan memungkinkan mereka menyebar dengan cepat pada kecepatan yang sangat tinggi, terus-menerus menyerang bidang-bidang kecil, memungkinkan iblis ekstrateritorial memperoleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu yang sangat singkat, dan klan tersebut menjadi semakin besar. Kontribusinya sungguh mengerikan. Akan tetapi, apa yang tidak diduga Pangu Xingzi adalah bahwa eksistensi yang menantang surga itu akan segera setelah mencapai alam dominasi. Lalu dia terjatuh. Yang tidak diduga Pangu Xingzi adalah bahwa rasa persatuan umat manusia begitu lemah hingga hampir menjadi khayalan belaka. Setelah jatuhnya Kaisar Naga Iblis kuno, umat manusia berada dalam kekacauan besar. Kekuatan terkuat, Paviliun Pembunuh Dewa, hampir runtuh hanya dalam beberapa hari. Banyak orang kuat tewas, terluka, atau menghilang. Hal ini benar-benar menyegarkan pandangan dunia Pangu Xingzi dan membuatnya sepenuhnya memahami mengapa umat manusia selalu dianggap sebagai salah satu ras paling rendah hati di mata para iblis ekstrateritorial. Kemudian, Yuanling naik tahta dan secara bertahap mengambil alih kendali. Tanah suci pun berubah dan akhirnya tenang. Saat ini, Pangu Xingzi telah resmi dipromosikan menjadi salah satu dari 4 bintang utama. Dalam hatinya, kecuali Kaisar Naga Iblis kuno, dia mencibir semua orang, bahkan Master Yuanling saat ini. Menurutnya, seluruh umat manusia adalah singa yang lemah. Mereka jelas memiliki potensi untuk menjadi lebih kuat, tetapi mereka dihancurkan oleh keserakahan mereka yang penuh kebencian. Hanya ada satu orang yang bekerja keras, dan itu adalah Kaisar Naga Iblis kuno. Sayangnya, dia adalah seorang fanatik seni bela diri dan tidak dapat mengubah hasil apapun. Pangu Xingzi selalu merasa bahwa dia belum pernah bertemu Kaisar Naga Iblis kuno sebelum permainan berakhir, yang merupakan penyesalan besar dalam hidupnya. Tetapi yang tidak pernah ia duga adalah bahwa Kaisar Naga Iblis kuno terlahir kembali. Dia bukan lagi orang biasa seperti dulu. Malah, dia telah terlahir kembali ke dunia dengan sikap jenius. Dia seorang diri menyapu bersih aliansi Tianjiao dan langsung mencapai puncak sebagai keturunan Dewa ke-10. Di mata sebagian orang, dia bahkan bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri.
Dari awal hingga akhir, Pangu Xingzi tidak pernah meremehkan Su Han, meskipun ia telah terlahir kembali dan tidak lagi memiliki kultivasi seperti sebelumnya. Sederhananya, karena dia adalah kaisar naga iblis kuno. Ras manusia memang bodoh, tapi Pangu Xingzi tidak bodoh. Orang yang mampu membuka ranah dominasi ini terlahir kembali dengan kenangan masa lalu. Dia pasti akan menciptakan gelombang besar di bawah langit berbintang Bima Sakti. Oleh karena itu, meski Pangu Xingzi terkejut, dia juga merasakan niat membunuh yang kuat dalam hatinya. Kejutannya adalah saya akhirnya bisa bertemu dengan Kaisar Naga Iblis kuno. Dan niat membunuhnya, sama seperti bagaimana Su Han memandang Zonglin, ingin menghentikannya sejak awal. Yang membuat Pangu Xingzi semakin khawatir adalah Su Han sudah mengetahui identitas aslinya. Meskipun tata letaknya telah membuahkan hasil selama bertahun-tahun, sehingga banyak orang tidak mempercayai kata-kata Su Han, kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Situasi keseluruhan iblis ekstrateritorial tidak dapat diungkap saat ini. Dia harus membunuh Su Han terlebih dahulu sebelum identitasnya terungkap. Pangu Xingzi memikirkan ribuan metode dan bahkan berpikir itu semua sangat ampuh, tetapi siapa sangka Su Han benar-benar akan mati di dunia iblis ini. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Pangu Xingzi mendesah lagi. Saat Su Han benar-benar akan mati, dia merasa sedikit menyesal. Dia sangat tampan, tetapi lahir di waktu yang salah. Setelah 2 kehidupan, seseorang tidak dapat lepas dari nasib terjatuh. Setelah kamu meninggal, aku akan membakar sebatang dupa untukmu. Setelah mengusir Han Bei, Pangu Xingzi memandang Su Han dari kejauhan. Sebenarnya, ini bagus. Setidaknya kau tak perlu menyaksikan adegan paling berdarah. Klan iblis benar. Umat manusia sungguh rendah hati dan hina. Mereka tak pantas memiliki dunia ini. Mereka hanya pantas berlutut di hadapanmu dan bertobat setelah masuk neraka. Kata-kata ini diucapkan dalam hati Pangu Xingzi. Setelah selesai berbicara, Pangu Xingzi menarik perhatiannya dan sekali lagi fokus bertarung dengan Han Bei dan yang lainnya. Namun, sejak saat itu, sosoknya bergerak selangkah demi selangkah menuju altar. Gerakannya sangat kecil dan halus sehingga ketiga jenius, Han Bei, Feng Qi, dan Bei Li, yang sedang kesal, bahkan tidak menyadarinya. Jika Su Han meninggal, maka aku akan mengambil 3 tetes darah suci ini atas nama umat manusia. Semua pikiran dalam benak Pangu Xingzi sebenarnya terlintas dalam benaknya beberapa saat yang lalu. Saat dia hendak bergegas ke altar, sosok Su Han sepenuhnya diselimuti oleh cahaya pedang. Swish, swish, swish. Tidak banyak suara gemuruh, hanya cahaya pedang yang sangat tajam yang menyerang. Banyak sekali mata yang terangkat pada saat ini, entah mereka berasal dari ras manusia atau ras iblis, mereka semua menatap ke arah kehampaan. Kecuali Han Bei dan Pangu Xingzi, semua jenius dari 2 suku di altar Qi dan darah tiba-tiba berhenti pada saat yang sama pada saat ini. Tentu saja, itu hanya jeda. Wajah Ye Xiaofei sedingin es, aura Ling Xiao meledak keluar, mata Tang Yi merah, dan sayap di belakangnya melonjak. Mereka semua ingin menyelamatkan Su Han, tetapi begitu mereka bertindak, klan iblis akan segera datang untuk menghentikan mereka. Tidak ada kemungkinan untuk membantu sama sekali. Perasaan tidak berdaya yang kuat itu bagai jarum perak yang menusuk jantung mereka, membuat mereka merasa sakit dan tidak berdaya. Di sisi lain, semua klan iblis menyeringai. Zonglin, di sisi lain, menunjukkan sedikit penyesalan pada saat cahaya pedang sepenuhnya menyelimuti Su Han. Wow, sangkar itu tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan sosok Su Han yang melawan serbuan cahaya pedang ini. Mata telanjang dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya pedang menembus Su Han dan memenuhi seluruh tubuhnya. Semua orang di Sekte Phoenix berhenti bernapas dan pikiran mereka menjadi kosong. Mereka bahkan dengan jelas melihat ekspresi kesakitan yang hebat di wajah Su Han saat cahaya pedang menembus tubuhnya. Master Sekte, Ayah, Su Han. Ah, klan iblis terkutuk, aku, Su Qing, bersumpah, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku,
aku akan memastikan kalian dikuburkan bersama ayahku. Su Han, kamu kesakitan. Xiao Yuran menatap Su Han yang tertusuk oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan tiba-tiba memperlihatkan senyum sedih. Yuran akan datang menemanimu sekarang, oke? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yuran tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menamparnya langsung ke arah alisnya. Adik, Xiao Yuhui terkejut dan segera menghentikan Xiao Yuran, wajahnya pucat dan kesakitan. Kakak perempuan, Xiao Yuran tersenyum sedih, sejak dia menyelamatkanku, aku hanya hidup dengan nama Su Han. Kau mengerti, aku juga. Jantung Xiao Yuhui berdebar kencang. Dia juga ingin mengakhiri semuanya, tetapi dia masih memiliki Su Qing dan Su Yao, dan Ren Qinghuan juga memiliki Su Sui. Sebagai seorang ibu, bagaimana Anda bisa memutuskan hidup dan mati Anda sendiri sesuka hati? Kita sungguh tidak berguna. Luo Ning menangis terseduh-seduh, kukunya menancap kuat di dagingnya. Kalimat pendek ini, 5 kata, sekali lagi menusuk ke dalam hati setiap orang, membuat mereka merasa bersalah, menyesal dan kesakitan. Ya, itu sungguh tidak berguna. Kalau dipikir-pikir lagi, setiap kali ada bahaya, Su Han hampir selalu menjadi orang pertama yang mengambil inisiatif. Sepertinya mereka semua adalah anggota Sekte Phoenix. Mereka sangat mulia di masa kejayaannya, tetapi dalam situasi hidup dan mati ini, siapa yang bisa menyelamatkan Su Han? Benua Longwu, bidang bintang bawah, bidang bintang tengah, dan sekarang bidang bintang atas. Setiap kali, mereka tidak bisa melakukannya. Kalau dipikir-pikir lagi, mereka tiba-tiba merasa seperti hama yang melekat pada Su Han, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menghisap darah Su Han. Jika mereka tidak membagi sumber daya itu, apakah Su Han akan lebih kuat sekarang dan tidak akan dibunuh oleh Zonglin? Mereka hanya akan menahan Su Han. Selamatkan ketua sekte. Selamatkan ketua sekte. Suara-suara melengking terus terdengar. Suara-suara itu berasal dari para kultivator tingkat rendah Sekte Phoenix yang sebelumnya dilindungi oleh Ye Xiaofei, Ling Xiao, dan yang lainnya. Kalau bicara soal penyesalan, mereka adalah orang-orang yang paling banyak menyesal. Jika mereka bisa melakukannya lagi, mereka pasti akan bunuh diri sebelum Su Han meninggal. Dalam hal ini, Ye Xiaofei dan yang lainnya tidak perlu melindungi mereka hanya perlu melindungi Su Han. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini, dan mereka hanya bisa menyaksikan Su Han terbunuh. Di altar Qi dan darah, kegembiraan dan kesedihan saling bertautan. Zonglin paling memahami kekuatan teknik serangan gabungan ini, jadi dia telah memastikan bahwa Su Han pasti telah mati di bawah cahaya pedang yang tak berujung. Menatap para anggota Sekte Phoenix yang tercengang, Zonglin merenung sejenak dan berkata, hentikan kultivasi Su Qing, selamatkan nyawanya, dan antar dia keluar dari alam ilahi dengan selamat. Mendengar ini, Yingku dan para jenius iblis lainnya langsung mengerutkan kening. Tidak, Yingku langsung berkata, Su Qing adalah keturunan kaisar naga iblis kuno. Bakatnya mungkin tidak terlalu menonjol, tapi tetap patut diacungi jempol. Bahkan jika kita menghentikan kultivasinya sekarang, kemungkinan besar dia akan pulih di masa depan. Jika kita benar-benar melepaskannya, kita sama saja dengan memelihara harimau yang hanya akan menimbulkan masalah. Zonglin terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Su Qing adalah putra Su Han? Itulah sebabnya dia ingin melepaskan Su Qing. Tidak ada alasan lain, hanya kekaguman pada Su Han. Hehe, kapan kamu, Zonglin, menjadi begitu bimbang? Suara sedih juga terdengar dari kejauhan, ketika dia membunuh Sun Tianli dan Si Wu, apakah dia sama penyayangnya denganmu? Zonglin, kaulah anak ajaib nomor 1 di klan kami. Kami percaya padamu dan bersedia berhubungan darah denganmu. Tolong jangan mengecewakan kami. Ketika dia menyamar sebagai naga darah untuk berkomplot melawanmu, apa dia pernah berpikir untuk melepaskanmu? Zonglin, jangan lakukan apapun yang akan kau sesali. Tidak peduli siapapun orangnya hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk membantai umat manusia.
Belas kasihmu pada akhirnya akan membawa bencana yang mengerikan. Jika kau benar-benar tak sanggup melakukannya, aku akan membantumu menyelesaikannya. Shen Xiong, Yingku, Zhenzuo, Fantong dan para jenius iblis lainnya semua menunjukkan cibiran dan penghinaan pada saat ini. Setelah pergulatan sengit dalam hatinya, Zonglin akhirnya menekan dorongannya dengan akal sehat. Dari sudut pandangnya, membunuh semua manusia adalah pilihan terbaik. Apa yang akan terjadi bahkan jika Su Qing dibebaskan? Akankah dia berterima kasih padaku karena telah membiarkannya pergi? Sama sekali tidak. Dia hanya akan membenci dirinya sendiri karena Su Han dibunuh olehnya. Jadi, bagus. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zonglin mengangkat pandangannya lagi. Ekspresinya kembali ke dingin aslinya. Kalau begitu bunuh mereka semua, jangan biarkan seorang pun hidup. Hahaha, ini lebih seperti gaya klan iblisku. Kebencian antara kedua suku ini sudah berlangsung lama. Ini bukan masalah pribadi. Tidak ada gunanya bagimu, Zonglin, untuk melepaskannya. Su Han sudah mati. Umat manusia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika kita membunuh Pangu Xingzi, kita bisa membunuh seluruh umat manusia. Bunuh. Tawa yang tak terkendali menyebar ke seluruh altar Qi dan darah saat ini. Namun, tidak ada rasa takut di wajah Ling Xiao dan yang lainnya. Su Han meninggal, dan mereka siap mati. Bunuh Pangu Xingzi dulu. Yingku menatap Zonglin, mencoba mendengar pendapatnya. Zonglin mengangguk sedikit. Mereka masih memiliki hubungan darah saat ini. Jika mereka bergabung di medan perang, mereka akan dapat membunuh Pangu Xingzi dalam waktu singkat, sama seperti mereka membunuh Su Han. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.